Oh ya, sekalian nunggu abangnya Lili ya. Biar kenalan, ujar emak sambil bangun dari duduknya. Abang juga kesini, Mak, tanya Lili bingung. Lah iya, kamu gak baca WAG? Lili menggeleng, wajah emak mengendur. Ia menghela nafas. Hari ini ayah lagi ke rumah temennya di Jakarta. Emaknya gak ada temen di rumah. Jadi itu sebabnya kemarin abangmu nelpon. Nyuruh kamu pulang hari ini dan dia juga nyusul sore. Lili pulang bukan karena diminta, tapi karena ia memang kangen emak. Hanya dia baru tahu kalau abangnya mau datang juga. Dengan khawatir, Lili memandang Aji. Begitu emak menghilang di balik pintu menuju dapur, ia berbisik pada Aji. Pulang aja deh, Pak, abang Lili itu polisi. Dia gak bisa dibohongi kayak emak. Entar bohong bapak ketahuan loh. Tahu aja kan Mak Lili dendam sama bapak. Aji tampak tenang. Kamu cerita apa aja sih sama emak? Saya emang segalak itu ya? Lili memandangi Aji, berusaha membaca kalau ada kemarahan tersimpan di wajah tampan itu. Yang ada hanya sorot mata tenang menahan geli. Maka dengan berani, Lili mengangguk. Kamu ini. Tangan Aji mengacak-acak rambut Lili sambil tertawa kecil. Pulang ya Pak, pulang aja. Abang Lili bentar lagi nyampe, pinta Lili setengah merengek. Tawa Aji masih terlihat di wajahnya. Tahu bahwa bersama gadis kecilnya ini, ia akan selalu seperti ini. Bahagia. Kedut kecil di ujung bibir Aji muncul sekilas. Saya juga sudah kenal kakakmu. Lili termangu. Kapan? Dan kakakmu itu dulu teman baik bos galakmu ini loh, bisik Aji. Ia memajukan tubuhnya, hingga wajahnya sangat dekat di sisi Lili yang termangu. Begitu dekat, hingga Lili bisa merasakan dengus nafasnya. Begitu dekat, hingga Lili bisa merasakan dengus nafasnya. Dari balik pintu dapur, emak mengintip dengan bahagia. Akhirnya, putrinya memiliki seorang pria tampan, cerdas, mapan dan tentu saja akan melindungi dari si bos galak yang ada di kantor mereka. Setidaknya, emak punya sesuatu yang bisa ia pastikan. Keinginan punya cucu dalam 2 tahun ke depan akan semakin mungkin terjadi. Terdengar suara berisik dari arah teras. Tak lama, pintu depan terbuka. Assalamualaikum, terdengar salam dari luar. Pemilik suara dengan tubuh tinggi menjulang itu melangkah penuh percaya diri masuk ke rumah. Waalaikumsalam, Lili dan Aji menjawab hampir bersamaan. Juga emak yang keluar menyongsong si pria yang baru masuk. Begitu melihat emak, pria itu memeluknya dengan sayang. Lili hanya berdiri, sampai lelaki muda itu mendatangi dan memeluknya dengan sayang. Aji memperhatikan ketiganya, tersenyum saat mengenali pria itu. Waktu telah mengubah penampilan sahabat sempnya itu. Tak ada lagi tubuh kurus ceking seperti orang sakit, dan wajah tirus dengan rambut tak karuan. Yang berada di hadapannya kini adalah seorang pria berbadan tegap, pundak yang lebar dengan berat proporsional. Rambutnya kini berpotongan cepak dengan wajah terawat dan bersih.
Rahang tegas dengan garis hidung sempurna itu kini membingkai wajah tampannya dengan baik. Ditambah sorot mata yang dulu begitu lemah, kini tajam bagai sepasang mata elang. Tapi yang paling membuat Aji pangling adalah seragam yang ia kenakan. Aji tak terlalu paham pangkat-pangkat dalam ketentaraan atau kepolisian. Tapi yang ia tahu dari seragamnya, dari bintang yang terdapat di depan pet yang ia kepit di tangan kirinya, juga barisan garis di pundaknya. Sahabatnya itu kini seorang perwira menengah polisi. "Hai Jay, apa kabar?" sapa Aji santai. Tiga pasang kepala menoleh pada Aji. Sesaat ketiganya heran mendengar sapaan itu. Tapi sejurus kemudian, pria berpakaian seragam itu maju dengan senyum lebar, mendekati Aji. "Hai juga, Aji, my friend, my buddy, what are you doing here?" Keduanya mengepalkan tangan, mengadu tinju, bersalaman lalu berpelukan sambil saling menepuk-nepuk punggung. Tertawa lebar seperti sepasang anak kecil. "Loh mas, ini temanmu, Bang?" tanya emak bingung. Tanpa melepaskan rangkulan tangan kanannya di pundak Aji, "Jay." Sang polisi itu menepuk dada Aji. "Ini si Aji, Mak." Aji yang dulu temennya abang waktu SMP. "Masak Mak lupa?" Emak masih tampak bingung. Tapi jelas ia berusaha keras untuk mengingat. "Beda ya Mak, dulu emang dia dekil banget. Jelek. Sekarang aja nih. Wah, bangga gue. Jie, lo tetap low profile begini. Padahal udah jadi bos besar sekarang." "Bos," ulang emak perlahan. Ia menoleh sekilas pada Lili. Lili sibuk komat kamit lagi. "Ya Allah, tolong bikin abang Lili keselak, please, please." Jay menatap emak masih tersenyum lebar. "Iya, Mak, dia ini direktur loh. Direkturnya si Lili itu. Bosnya Golden Eagle." Emak terpaku di tempat. Lili menutup mulut dengan tangannya. Aji hanya tersenyum tipis, menatap tak enak pada wanita setengah baya yang terpaku itu. Aji benar-benar merasa tak enak. Usai Jaya menjelaskan mengenai dirinya, suasana ceria berganti secara mendadak. Seketika hening mengisi suasana dalam ruang tamu itu. Untunglah, tiba-tiba mata Jaya melihat kaki adiknya. Spontan ia berjongkok. "Kakimu kenapa, Li?" Lili pun menyelamatkan diri dari tatapan emak dan Aji. Buru-buru menjelaskan, "Jatuh, Bang. Tadi pas makan siang sama Pak Aji." Jaya mendongak ke arah Aji. "Kalian makan berdua?" Ada senyum membayang di wajahnya saat berdiri lagi dan menepuk punggung Aji. "Gerak cepat juga lo, Meit." Sementara emak mulai mundur teratur diam-diam. Saat Aji sibuk dengan Jaya, tanpa suara, dengan tergesa-gesa, ia memilih kembali ke dapur. Emak memilih bersembunyi. Aji ingin sekali mengatakan sesuatu pada Jaya. Tapi sahabatnya itu malah mengajaknya duduk di sofa dan mulai sibuk bernostalgia mengenang masa lalu mereka dulu. Tapi Aji sempat menatap memberi isyarat pada Lili, memintanya untuk bicara pada emak. Dengan kaki terpincang-pincang dan berpegangan di dinding,
Lili juga ikut masuk ke dapur. Aji sebenarnya khawatir melihat cara Lili berjalan. Tapi saat ini ia tahu ia tak bisa ikut masuk ke dapur. Petik 2. Lo doang yang gak pernah datang ke reunian si Jie. Jadi teman-teman kita nganggap lo itu sekarang sombong. Tapi gue yakin, lo gak gitu kan? Tangan Jie menepuk punggung Aji pelan, membuatnya mengalihkan perhatian pada kakak Lili itu. Aji tersenyum getir. Sejak dulu Aji tak berniat untuk kontak lagi dengan teman-temannya itu. Temannya hanya satu, hanya Jaya. Yang lain hanyalah teman-teman palsu yang dulu bahkan tak pernah menganggapnya. Gue kan gak kayak lo, Jay. Lo itu kan emang teman mereka. Lah gue. Aji mengangkat bahunya setengah tak peduli. Flashback. Tangan Aji mengepal mendengar obrolan dari dalam toilet sejak beberapa menit lalu. Teman-teman sekelasnya berkumpul tepat di depan pintu toilet sambil tertawa-tawa. Ya mumpung dia anaknya orang kaya. Cung. Lumayan gue ditraktir mulu sama Ajinomoto itu, suara pertama terkekeh memulai obrolan itu. Suara tawa lain juga terdengar sebelum menyambung. Setuju, gue juga sebenarnya ogah berteman sama anak culun gitu. Tapi berhubung dia sukarela minjemin pier ke gue ya, kenapa enggak ya, hahaha. Lagian tuh anak tolol banget sih. Mau aja kita suruh-suruh dan neraktir tiap hari. Dasar culun, hahaha, kata suara lain yang berbeda. Kalian ngapain? Suara yang bertanya itu terdengar dari kejauhan. Mungkin ada teman lain yang ingin ikut bergabung dengan mereka. Aji menempelkan telinga ke dinding toilet agar lebih jelas siapa yang baru saja datang itu. Ia berharap ia adalah salah satu guru. Lo Jay, please jangan cerita ke anak baru itu ya. Aji langsung mendapat jawabannya. Si empunya suara yang baru datang itu ternyata Jaya. Kalian itu licik banget sih. Dia kan benar-benar baik sama lo semua. Tapi lo ternyata cuma jadiin dia alat gitu doang. Tega lo pade, bela Jaya.